Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ketut Ervan. Saya berasal dari Prodi Teknologi Pendidikan Angkatan 2017 dengan NPM 1722018. Di pertemuan kali ini, saya akan jelaskan tentang keterampilan bertanya. Di sini saya menyelesaikan tugas mata kuliah mikro teaching. Baiklah, mari kita mulai pertemuan kali ini, yaitu dengan materi keterampilan bertanya. Sebelumnya, ada yang sudah paham tentang materi keterampilan bertanya ini? Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya yaitu ucapan verbal untuk meminta respon siswa sehingga mendorong kemampuan berpikir. Nah, maksudnya di sini kita memberikan ucapan-ucapan seperti pertanyaan-pertanyaan yang mendorong siswa untuk lebih giat lagi berpikir, yaitu berpikir kritis itu tentang materi yang kita berikan di pertemuan yang kita jelaskan gitu. Nah, di sini ada tujuan dalam keterampilan bertanya, yaitu membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu masalah gitu. Jadi keterampilan bertanya itu memberikan wawasan untuk siswa dalam membangkitkan rasa ingin tahunya tersebut gitu. Kemudian tujuan keterampilan bertanya tersebut ada untuk memusatkan perhatian siswa pada suatu masalah gitu. Jadi tujuan dari keterampilan bertanya itu bisa menjadi faktor yang memusatkan siswa dalam suatu masalah yang diberikan gitu, atau yang sedang dibahas. Nah, berikutnya ada lagi tujuan keterampilan bertanya, yaitu mendiagnosis kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran. Nah, dan mengembangkan cara belajar siswa yang aktif. Nah, dari keterampilan bertanya tersebut kita bisa mengembangkan cara belajar siswa dari yang tidak aktif menjadi aktif kayak gitu. Nah, di dalam tujuan tersebut tentu kita memberikan waktu yang cukup untuk siswa berpikir sebelum menjawab pertanyaan yang kita berikan. Nah, kemudian di tujuan keterampilan bertanya ini berikanlah pertanyaan secara merata kayak gitu, jangan cuma di 1-2 anak atau berapa anak kayak gitu. Nah, berikutnya saya akan menyontohkan bagaimana keterampilan bertanya di dalam proses pendidikan. Di sini saya meminta bantuan kepada keponakan saya untuk menjadi audien di pertemuan kali ini. Di sini saya melanjutkan penjelasan saya yang tadi. Di sini saya meminta bantuan kepada keponakan saya untuk menjadi audiens di pertemuan hari ini, yaitu pertemuan keterampilan bertanya. Nah, di sini ada 4 jenis keterampilan bertanya. Nah, di sini saya akan mencontohkan satu persatu. Nah, untuk yang pertama, pertanyaan permintaan. Nah, di sini dijelaskan pertanyaan permintaannya itu mengharapkan siswa mematuhi perintah yang diucapkan oleh seorang pendidik atau seorang guru. Yaitu contohnya saya kayak gini, saya sebagai seorang guru atau pendidik. Nah, saya meminta agar siswa itu kayak gini, dapatkah kamu untuk diam sejenak untuk mendengarkan materi yang Bapak jelaskan hari ini? Bisa, Pak. Nah, di sini audiens menjawab bisa. Nah, jadi untuk selanjutnya kita menjelaskan materi yang akan kita berikan di pertemuan hari ini. Misalnya kita menjelaskan materi matematika, ya kita lanjutkan untuk menjelaskan materi tersebut kayak itu. Nah, untuk yang jenis pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaan retoris, yaitu pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban tetapi dijawab oleh guru itu sendiri kayak gitu. Nah, pertanyaan ini boleh dijawab oleh siswa dan boleh dijawab oleh guru itu sendiri kayak gitu. Nah, istilahnya guru tidak mengharap jawaban dari siswa. Nah, misalnya saya memberikan contoh kayak gini, mengapa 1 tambah 1 sama dengan 2 kayak gitu. Nah, di sini siswa boleh menjawab tidak kayak gitu. Nah, di sini saya sendiri yang akan jawab. Jadi 1 tambah 1 itu dikatakan 2 karena ya di rumus matematika itu 1 ditambah 1 ya jadinya 2 kayak gitu. Nah, untuk yang contoh ketiga, contoh jenis pertanyaan yang ketiga yaitu pertanyaan mengarahkan atau menuntun, yaitu pertanyaan yang diajukan untuk memberikan arahan kepada siswa dalam proses berpikir itu. Jadi untuk jenis pertanyaan yang ketiga ini di sini pertanyaannya itu yaitu bertujuan untuk siswa itu berpikir lebih kritis gitu. Misalnya saya bertanya kayak gini, 1 tambah 1 berapa? 2. Nah, di sini siswa menjawab 2. Nah, di situ siswa berpikir, oh 1 tambah 1 berapa ya kayak gitu. Nah, di sini dia
menjawab dua. Ya, kayak gitulah contoh dari pertanyaan mengarahkan atau menuntun siswa kayak gitu. Bisa juga kayak gini, contoh yang pertanyaan mengarahkan atau menuntun kayak gini. Bisa nggak anak-anak kerjakan soal di LKS yang Bapak berikan untuk pertemuan hari ini kayak gitu. Nah, itu termasuk pertanyaan atau arahan untuk menuntun siswa belajar sendiri kayak gitu. Nah, di situ siswa positif menjawab bisa iya bisa tidak kayak gitu kan. Nah, untuk contoh yang keempat, pertanyaan menggali. Nah, di sini maksudnya itu pertanyaan lanjutan yang akan mendorong siswa lebih mendalami jawabannya terhadap pertanyaan pertama tersebut. Nah, jadi tadi kan saya mempertanyakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, sini kita menanyakan kayak gini, kenapa 1 tambah 1 itu sama dengan 2? Karena 1 ditambah 1 memang 2. Nah, misalnya siswa menjawab kayak gitu ya. Nah, mohon maklum sebelumnya, di sini saya menyusun memang secara praktis, jadi setidaknya saya dapat audiens kayak gitu. Saya akan jelaskan lebih jelasnya lagi. Nah, di sini siswa menjawab 1 tambah 1 sama dengan 2. Jawabannya karena 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi maksudnya mungkin di dalam rumus matematika memang 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Jadi di rumus matematika itu diajarkan rumus-rumus untuk menghitung kayak gitu. Jadi kalau 1 kurang 1 ya 0 hasilnya kayak gitu. Mungkin sekian contoh dari jenis keterampilan bertanya di materi pertemuan kali ini, yaitu tentang materi keterampilan bertanya. Jika di sini saya penjelasannya kurang jelas atau kurang detail atau audiensnya kurang menanggapi, mohon maaf. Tapi untuk lebih lanjutnya saya akan memahami lebih detail lagi tentang materi keterampilan bertanya ini untuk mempraktekkan di pertemuan micro teaching di tatap muka gitu. Mungkin sekian pertemuan hari ini, saya ucapkan terima kasih.